Halo anak-anak, selamat bertemu kembali kita pada hari ini. Nah, seperti biasa, tetap Ibu berharap kita dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Nah, baik, seperti yang sudah kita janjikan di pertemuan yang lalu, kalau kita akan melanjutkan materi kita ya. Tentu saja masih tetap di bab 3 ya, masih tetap membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia dan di ASEAN. Nah, tujuan pembelajarannya tentu masing-masing sudah mengetahui ya. Nah, baik, kalau pertemuan yang lalu kita fokus membahas mengenai keunggulan dan keterbatasan antar ruang ya. Nah, sementara untuk hari ini kita akan lanjut mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian ya. Nah, jadi kita sekarang akan lanjut pembahasan kita mengenai pelaku ekonomi ya. Apa itu yang dimaksud dengan pelaku ekonomi ya? Nah, jadi yang dikatakan dengan pelaku ekonomi, ya itu adalah individu-individu atau lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses kegiatan ekonomi. Nah, secara umum, Ibu yakin kalian sudah tahu ya, yang dikatakan dengan pelaku ekonomi itu secara umum dibedakan atas 3, yaitu produsen, distributor, dan konsumen. Nah, yang dimaksud dengan produsen di sini ya berarti kita harus tahu ya kalau yang dikatakan dengan produsen adalah pelaku ekonomi yang berperan, yang berfungsi untuk menghasilkan atau untuk mengolah, menghasilkan sumber daya alam yang berupa bahan mentah menjadi barang setengah jadi sampai akhirnya menjadi barang jadi ya. Sehingga barang jadi tersebut memiliki nilai guna dan nilai ekonomi yang lebih tinggi. Nah, itu dia. Itu yang dikatakan dengan produsen ya. Nah, sementara kalau distributor, nah itu berarti pelaku ekonomi yang berperan atau yang berfungsi untuk menyalurkan, untuk menyebarluaskan, untuk mendistribusikan hasil-hasil produksi ya dari tangan produsen ke tangan konsumen dimanapun berada ya. Nah, jadi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Nah, ini distribusi adalah untuk mempercepat arus barang yang dihasilkan oleh produsen untuk sampai ke tangan konsumen. Nah, sementara konsumen, nah itu adalah pelaku ekonomi yang berperan untuk membeli, menikmati, memakai, menggunakan ya barang-barang produksi ya untuk memenuhi berbagai macam kebutuhan hidupnya. Nah, itulah yang dikatakan dengan konsumen. Nah, secara lebih khusus para pelaku utama di dalam perekonomian, nah itu bisa dibedakan ya, ada 4 di sini. Nah, yang pertama itu adalah rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen atau disingkat dengan RTK. Nah, kemudian yang kedua yaitu perusahaan atau rumah tangga produsen yang disingkat dengan RTP. Nah, sementara yang ketiga itu adalah pemerintah dan yang keempat adalah masyarakat luar negeri. Nah, inilah yang dikatakan sebagai para pelaku utama di dalam perekonomian. Nah, setiap pelaku ekonomi tersebut ya itu dapat berperan sebagai produsen, distributor, dan konsumen. Dan mereka saling berinteraksi sesuai dengan transaksi yang dilakukan. Nah, sebagai contoh ya, jadi RTK ya, rumah tangga konsumen, ini langsung singkatannya saja ya Ibu sebutkan. Karena sudah di atas sudah ada dipaparkan, dijelaskan ya. Jadi RTK itu membeli barang-barang konsumsi dari RTP. Sebaliknya, RTP membeli faktor-faktor produksi. Apakah itu faktor produksinya berupa tenaga kerja, tanah atau lahan ya. Nah, jadi itu contoh dari RTP ya.
RTP atau rumah tangga produsen dalam hal membeli faktor-faktor produksi ya dari rumah tangga konsumen. Nah, kemudian RTK dan RTP sama-sama membayar pajak ya. Jadi membayar pajak kepada pemerintah. Nah, ini kaitannya ya. Jadi RTK, RTP kaitannya kepada pemerintah, ya dicontohkan di sini ya membayar pajak kepada pemerintah. Nah, sebaliknya pemerintah membangun prasarana umum atau fasilitas sosial untuk kepentingan RTK maupun RTP. Ya. Nah, jadi ya misalnya seperti jalan yang tujuannya untuk mempercepat arus barang dan penumpang, membangun pelabuhan, membangun bandara udara ya, membuka jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi ya, dan lain sebagainya. Nah, jadi itu berasal dari salah satunya adalah dari pajak yang dibayarkan kepada pemerintah. Nah, kemudian RTK, RTP, dan pemerintah dapat mengekspor barang ke luar negeri. Tuh ya, kaitannya dengan masyarakat luar negeri ya. Nah, sebaliknya masyarakat luar negeri juga dapat mengimpor barang dari pemerintah, RTK maupun RTP. Nah, jadi itu kaitan keempat para pelaku utama di dalam perekonomian. Nah, ini bisa kita lihat contoh gambar ya. Nah, jadi gambar yang pertama di mana produsen pupuk mengemas pupuk yang hendak dijual. Lalu gambar kedua ini salah satu contoh dari konsumen yang dicontohkan para siswa membeli makanan di kantin ya. Kemudian gambar ketiga, nah ini adalah penarikan pajak oleh pemerintah. Nah, gambar yang keempat, distribusi produk impor dari luar negeri ya. Nah, baik. Sekarang kita masuklah kepada peran pelaku ekonomi dalam perekonomian ya. Hanya saja nanti kita di sini kita bahas peran pelaku ekonomi hanya dua ya, yaitu RTK sama RTP. Sementara pemerintah dan masyarakat luar negeri, itu nanti kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi baik, rumah tangga keluarga atau konsumen RTK ya. Rumah tangga itu adalah satuan unit terkecil dalam masyarakat. Oke. Nah, rumah tangga keluarga umumnya memiliki kegiatan ekonomi utama, yaitu berperan sebagai konsumen. Namun, dapat pula berperan sebagai produsen dan distributor. Nah, pada saat sebagai konsumen, nah ini dapat dilihat ya, pada saat sebagai konsumen ya, RTK membeli berbagai barang kebutuhan, apakah itu beras, sabun, baju, motor, rumah, dan lain-lain, yang berasal dari pendapatan yang diperoleh dari kemampuannya sebagai penyedia atau penghasil. Ya, apakah penghasil dia sebagai tenaga kerja, sebagai pemilik dari sumber daya alam misalnya seperti tanah, lahan, ya. Apakah dia memang memiliki modal dan kewirausahaan kepada RTP. Ya, nanti dari situ dia akan mendapat balas jasa, apakah berupa sewa, upah, bunga maupun laba, profit, ya. Nah, itu dia. Jadi dari hasil yang dia peroleh itu berarti RTK akan mampu untuk berperan sebagai konsumen. Jadi membeli berbagai barang kebutuhannya. Nah, itu dia. Nah, kemudian jika RTK berperan sebagai produsen, nah itu jika pada saat itu RTK menghasilkan barang dan jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen lainnya tanpa pihak ketiga atau tanpa perantara. Jadi bisa kita contohkan di sini misalnya seperti pedagang gorengan, ya. Pedagang gorengan yang awalnya dia membeli bahan-bahan lalu mengolah lalu dia langsung menjualkannya. Nah, pada saat dia menjual itu tadi, nah itu disebutlah dia sebagai menghasilkan lalu menjual ya, tapi menghasilkannya itu sebutlah dia sebagai produsen. Begitu juga seperti pedagang nasi ayam, pedagang kue,
penjahit pakaian, dan lain sebagainya. Nah, di situ sebagai berperan RTK sebagai produsen. Nah, selain itu, ya, pada saat berperan sebagai distributor, berarti di sini RTK menjual produk dengan membuka warung atau toko, ya, toko. Untuk apa? Ya, untuk mendapatkan penghasilan tentunya. Nah, baik. Peran lain dari RTK ini dapat kita lihat di sini ya, yaitu pertama sebagai pemakai barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Kedua, membantu kelancaran peredaran barang dan jasa. Ketiga, dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka perlindungan konsumen. Keempat, berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi yang seperti upah sewa, bunga maupun laba ya, pada saat dia berfungsi sebagai tenaga kerja, lalu memiliki sumber daya alam, modal, dan kewirausahaan yang mencakup ya ini ya, sewa, upah, bunga maupun laba tadi ataupun profit. Nah, jadi berperan menaikkan atau menurunkan harga faktor-faktor produksi. Nah, ini kalau gambar ini ya kita lihat ya, rumah tangga konsumen ya, artinya melakukan fungsinya sebagai konsumen, membeli ya berbagai macam kebutuhan. Dicontohkan di sini salah satunya kebutuhan pangan ya. Nah, baik, sekarang kita lanjut mengenai peran pelaku ekonomi dalam perekonomian, yaitu yang kedua, yaitu perusahaan ataupun rumah tangga produsen atau RTP. Nah, rumah tangga perusahaan atau produsen ya, merupakan badan usaha yang menjalankan suatu kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Rumah tangga produsen umumnya berperan sebagai produsen, namun dapat pula berperan sebagai konsumen dan distributor. Nah, pada saat berperan sebagai produsen, nah itu RTP, rumah tangga produsen ya, itu dia berperan menghasilkan berbagai produk dan jasa untuk mendapatkan keuntungan. Nah, lalu pada saat RTP berperan sebagai konsumen, nah ini RTP membeli bahan-bahan pokok untuk produksi, pengadaan alat produksi, dan upah terhadap karyawan. Ya. Nah, jadi mulai dari bahan mentah, pada saat membeli berbagai macam bahan mentah, nah, itu berarti berfungsi sebagai konsumen. Pada saat membeli alat-alat atau mesin-mesin daripada produksi, itu disebut dia berperan sebagai konsumen. Pada saat membeli kendaraan, mobil ataupun ya alat transportasi untuk mendukung daripada produksi ataupun perusahaannya, nah itu disebut sebagai berperan RTP tadi sebagai konsumen. Nah, itu ya sebagai contoh. Nah, baik. Lalu pada saat berperan sebagai distributor, itu RTP menyalurkan produk yang dihasilkan agar sampai ke tangan konsumen. Nah, kelancaran pasokan barang berdampak ganda ya. Jadi selain memperlancar atau melancarkan kebutuhan konsumen, juga mempercepat barang dan jasa yang tadi sudah diciptakan oleh produsen ya, lalu didistribusikan. Nah, itu supaya dapat cepat menjadi uang kembali sebagai modal untuk melanjutkan perputaran produksi barang tentunya. Nah, ini boleh kita lihat ya, contoh gambarnya ya seperti ini ya, dalam skala yang besar. Nah, baik, jadi seperti yang tadi Ibu katakan, kita akan membahas hanya dua pelaku ekonomi ini, yaitu RTK, rumah tangga konsumen, dan rumah tangga produsen. Untuk pemerintah dan masyarakat luar negeri akan kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Nah, jadi baik anak-anak, apa yang Ibu jelaskan semoga dapat kamu pahami, dan seperti mana biasa, kamu tetap harus melengkapi catatanmu sebagai perbendaharaan pengetahuanmu untuk kamu ingat ya. Nah, oke, jadi pergunakanlah waktu yang ada untuk melengkapi catatannya. Oke, terima kasih untuk perhatiannya. Salam sehat buat kita semuanya.